Terima kasih Pak Arianto. Shalom semua. Shalom. Shalom, Bu. Shalom. Sehat ya? Beshem ha'af ben verua hakodes ha'elohim echad. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita dan kita akan diskusikan bersama. Dan saya akan mengemukakan bahan-bahan yang sudah saya persiapkan dan nanti bisa kita diskusikan. Pada bahasan angelologi yang pertama, kita sudah membahas beberapa pokok pikiran ya. Yang pertama etimologi dari mal'ah atau angel atau malaikat. Terus kita juga mempelajari sifat-sifat malaikat, tugas malaikat, kapan malaikat diciptakan, ya, gelar malaikat, jumlah malaikat, ya, menghakimi malaikat, betulkah kita menghakimi malaikat? Betul, tapi malaikat yang jatuh. Lalu tentu saja kita sudah mempelajari Allah dalam sidang ilahi, ya. Dan itu sudah kita bahas pada tanggal 22 Juli yang lalu. Nah, hari ini kita akan teruskan, ya. Saya agak mundur sedikit karena ada pertanyaan yang berkaitan dengan sidang ilahi yang pertama yang dituliskan di Alkitab kita, yaitu Kejadian 1 ayat 26. Ya, itu adalah merupakan genealogi dari manusia. Ya, kitab Kejadian adalah kitab genealogi of everything, genealogi alam semesta, genealogi dari manusia, ya. Kejadian Adam dan kejadian istrinya yang dibentuk dari Adam. Dan khusus hari ke-6 ini saya ulang sedikit supaya berkenaan dengan pertanyaan yang masuk nanti ya. Kejadian 1 ayat 26. Vayomer Elohim naaseh Adam betsalmenu kitmutenu. Vayirdu, ya. Dan atau kita sampai di sini aja. Betsalmenu kitmutenu. Jadi marilah kita, ya, marilah kita menjadikan, marilah kita membuat Adam betsalmenu kitmutenu. Sampai di sini saja, ya. Karena yang lain sudah kita bahas sebenarnya, jadi saya ulang ini aja. Naaseh. Nah, kata naaseh ini adalah bentuk kata kerja volitif kohortatif. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ada grammar yang khusus ya, yang tidak dipunyai bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dia adalah volitif kohortatif. Jadi kesepakatan pembicaraan untuk bersepakat. Jadi marilah kita, ya. Jadi kata kita itu masuk dalam naaseh di sini. Jadi di sini tidak ada kata kita yang berdiri sendiri. Naaseh, marilah kita membuat, itu adalah suatu kata bentuk kohortatif, di mana Elohim di sini ya, yang dirujuk dengan kata verba pertama dengan verba singular ya, yang merujuk kepada Elohim. Kemudian Elohim ini bicara kepada sesuatu di luar dirinya ya, dengan menggunakan kohortatif ya, verba kohortatif ya, sehingga terjemahannya baiklah kita atau marilah kita atau kita menjadikan ya, atau dalam bahasa Inggris let us make ya, let us make. Nah, di sini dan kita sudah pelajari bersama bahwa ini adalah sabda dari Elohim di hadapan sidang ilahi, yang dimana sidang ilahi itu dihadiri oleh para malaikat, ya, bala tentara surgawi. Ya. Membuat Adam betsalmenu, ya, menurut gambar kita, kitmutenu, dan rupa kita. Nah, ada beberapa aliran tentu saja ya, aliran Trinitarian yang menganggap Kejadian 1 ayat 26 ini adalah tertutup
pernyataan dari Bapa kepada Putra dan Roh Kudus. Tetapi saya bukan sedang melawan Trinitas, saya seorang Trinitarian. Tetapi ayat ini sebenarnya Bapa, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, Elohim di sini, ya, bicara kepada sidang ilahi di luar Trinitas, ya, di luar Allah Tritunggal, dan bicara kepada para malaikat di surga. Marilah kita membuat Adam menurut gambar kita dan rupa kita. Dan kita juga sudah membuktikan pada bahasan yang lalu bahwa ternyata nanti yang menciptakan. Nah, naase di sini itu menjadikan, tapi bukan menciptakan. Nah, nanti siapa penciptanya? Nanti Elohim sendiri dengan menggunakan kata bara. Kita sudah belajar tentang itu ya. Nah, sekarang masalahnya di sini. Betsal menu kitmutenu, dalam rupa kita dan gambar kita. Nah, kalau ini dirujuk kita Allah Tritunggal dengan sidang ilahi, dengan para malaikat, apakah manusia itu juga diciptakan segambar dengan malaikat? Jawabannya, kalau kita membaca secara pesyat, jujur, lulus apa adanya, nanti Anda akan menemukan bahwa memang iya, ya. Manusia diciptakan segambar juga dengan para malaikat. Ya. Nah, pembicaraan Allah pada sidang ilahi ini adalah suatu teladan yang baik, bahwa walaupun Allah tidak memerlukan nasihat, ya, tapi ini merupakan kerendah hatian Allah, ya, yang bicara dalam suatu sidang ilahi, ya, dan kemudian dia menyatakan, ya, akan menciptakan manusia dengan gambar dan rupa kita, ya, para peserta sidang ilahi itu. Kalau Anda sering melihat film serial Tudor, ya, Henry VIII, itu mereka biasanya raja ini duduk bersama dengan para petinggi kerajaan, dan mereka duduk dalam meja bundar, ya. Dan Henry VIII ini menyebut atau menyapa semua peserta dari sidangnya ini dengan my lord, ya. Nah, bahwa dalam sidang ilahi itu, ya, atau dalam konsul dari kerajaan itu, Henry VIII itu menjadikan dia sejajar dengan para penasehatnya, ya. Nah, itu juga merupakan suatu teladan yang baik bagi kita bahwa ada dewan musyawarah, ya. Dan ini semua sebenarnya sudah diawali oleh kerendah hatian Tuhan, ya. Bahwa penciptaan mahkota dari seluruh alam semesta ini, yaitu manusia, itu perlu untuk diumumkan kepada para malaikat, ya. Karena nanti bagaimanapun nanti malaikat akan berinteraksi dengan manusia. Ada banyak contoh interaksi antara malaikat dengan manusia. Nah, jadi marilah kita menjadikan manusia adalah pernyataan dalam sidang ilahi, pelaksana penciptaan, malaikat tidak membantunya karena penciptanya adalah Tuhan saja. Jadi Allah menciptakan fayivra, ya, tidak dikatakan mereka menciptakan fayivru, ya. Ini ada dalam commentary dari Genesis Rabbah 89 bahwa betul-betul Alkitab menuliskan penciptanya adalah Allah saja. Malaikat tidak ikut mencipta. Dan di sini menunjukkan sidang ilahi ini, Alkitab tidak ragu-ragu untuk mengajar dengan benar perilaku dan sifat kerendahan hati. Ya. Ini adalah teladan bahwa orang hebat itu kadang harus berkonsultasi dan menerima izin atau pendapat dari yang lebih kecil. Nah, seandainya, ya, dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 itu Tuhan berkata, aku akan membuat manusia, ya. Nah, misalnya dituliskan seperti itu, kita nggak akan belajar tentang sifat dari kerendah hatian Tuhan ini. Jadi memang pernyataan itu sekaligus untuk mengajar kita bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hebat, Dia juga Allah yang rendah hati. Nah,
berkaitan dengan pertanyaan yang masuk, ya, diciptakan segambar dan serupa. Ya. Kita diciptakan dengan segambar dan serupa dari image, ya, para peserta sidang ilahi. Ya. Nah, di mana buktinya nanti kita pelajari bersama. Ya. Ini sudah kita baca, ya, kita lalui saja. Bahwa Allah menciptakan dalam gambarnya dan rupanya, ya, yang dimana pada ayat 27, ya, ternyata penciptanya hanya Allah saja. Nah, bukti bahwa manusia itu juga diciptakan, ya, dalam image para peserta sidang ilahi itu dapat kita carikan rujukannya dalam Mazmur 8 ayat 5-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau membuatnya hampir sama, seperti Allah. Seperti, ya, me'at me Elohim. Nah, Elohim di sini, ya, oleh LAI diterjemahkan dengan Allah, ya, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya. King James, ya, menerjemahkan me'at me Elohim itu dengan a little lower than the angel. Jadi Elohim di sini oleh King James itu diartikan dengan angel. Ya. Nah, bagaimana terjemahan dari orang-orang Yahudi Mesianik? Ya. Orthodox Jewish Bible. Ya. For thou has made him a little lower than Elohim. Ya, Elohim huruf kecil or Elohim. Nah, Elohim yang mana? Elohim yang menciptakan Adam itu dalam Kejadian 1 ayat 27 yang menggunakan kata bara. Ya. Nah, terjemahan dari kalangan Yahudi Rabbinik itu menerjemahkannya dengan yet you have made him slightly less than the angel. Nah, di sini juga kalangan Yahudi Rabbinik juga menerjemahkan me'at me Elohim, Elohim dalam artian para peserta sidang ilahi. Nah, para peserta sidang ilahi itu adalah para malaikat dan Allah Tritunggal sendiri. Ya, jadi Tuhan pastilah menciptakan para malaikat itu juga dalam gambar dan rupanya. Mengapa? Ya, karena nanti kita dapat membuktikannya bahwa malaikat juga memiliki kuasa. Ya, malaikat juga memiliki pengetahuan. Ya, nah, jadi jelas sekali terjemahan dari King James, dari Kabat, dari OJB, ya, itu juga sama, ya, dengan terjemahan Septuaginta yang sudah diterjemahkan oleh para rabi 3 abad sebelum Yesus, ya, dalam bahasa Yunani, ya, yang dimana kata Elohim di sini itu diterjemahkan angelos, ya, angelos di sini. Ya. Jadi kata Elohim itu sangat luas sekali, ya. Dia bisa berarti Allah, ya, Allah Tritunggal. Dia bisa berarti para malaikat. Nanti, ya, dia juga bisa berarti para hakim, yang dimana para hakim di dunia pun itu disebut Elohim. Itulah sebabnya ada tatanan yang terjadi di dunia ini, bahwa dalam sidang, suatu sidang, seorang hakim itu selalu disebut yang mulia. Mengapa? Karena Elohim dalam Alkitab itu juga dalam artian para hakim, di mana para hakim ini diberi wewenang untuk mewakili Allah sebagai hakim. Sehingga para hakim disebut dengan yang mulia. Jadi kita jelas di sini bahwa kata Elohim adalah artinya luas sekali, tergantung konteksnya. Dan dalam konteks Mazmur 8:6 ini, Elohim itu dalam artian malaikat. Ya. Nah, ini juga nanti Anda bisa buktikan
bahwa dalam situs resmi dari Yahudi Rabbinik yaitu Chabad.org ya, itu menerjemahkan Elohim tadi dengan the angel. Nah, di sini ya ada tafsiran Rasi di sini, Rasi komentari itu juga menyebut bahwa memberikan pendapat bahwa Elohim di situ itu berarti the angel, ya. Nah, jadi Mazmur 86 Me'at Elohim, hampir sama seperti Elohim, hampir sama seperti Allah, Allah Tritunggal, juga hampir sama seperti malaikat, ya. Nah, nanti kita buktikan lagi pada sidang ilahi yang kedua.